Shalom dan selamat pagi kepada kita semua yang hadir pada hari ini di dalam ibadah online SIB Alam Mesra. Kami sungguh mengucap syukur kerana anda pada hari ini ada sekali lagi pada minggu ini. Walaupun kita berada di dalam keadaan yang sulit dan banyak perkara dan hal yang berlaku di negara kita, bahkan di negeri kita sendiri. Namun kita semua mengambil masa untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Pada bulan ini adalah merupakan bulan yang baru bagi kita di dalam bulan Ogos. Jadi kita sudah belajar perkara yang lalu, dan pada masa ini pada bulan ini kita akan masuk di dalam sebuah tema yang akan mengajarkan kita kepada sebuah perhubungan yang intim kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah kesulitan di dalam pandemik yang berlaku pada masa ini, yang memungkinkan kita semua tidak dapat beribadah dan mempunyai perhubungan yang intim kepada Tuhan. Namun pada bulan ini mari kita sama-sama belajar bersama-sama supaya kita sentiasa didorong dan dimotivasikan di dalam iman percaya kita. Banyak juga aktiviti yang diadakan di gereja yang boleh kita ikuti, yaitu seperti persekutuan doa yang diadakan setiap hari Jumat. Mari kita mengambil masa untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mendoakan semua hal yang berlaku di persekitaran kita, khususnya pada ketika ini di mana kita semua mengalami kesulitan dan kesusahan. Kita mendoakan banyak hal. Juga kepimpinan gereja mempunyai kelas Alkitab yang boleh kita ikuti untuk dapat kita terapkan di dalam kehidupan kerohanian kita, untuk dapat belajar bersama-sama. Jadi mari kita menikmati ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, penuh semangat, dan selamat beribadah. Shalom dan selamat pagi semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita sangat bersyukur karena punya Tuhan yang setia, yang menyertai kita, yang sentiasa bersama kita dalam apapun keadaan kita. Kita sangat bersyukur karena pagi ini kita masih ada kesempatan untuk beribadah bersama. Dimanapun kita berada, kita ada platform untuk dapat beribadah bersama. Meskipun bukan secara fisikal, tapi kita dapat beribadah. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita. Mari kita fokuskan seluruh kehidupan kita ini untuk menyembah, untuk datang kepada Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Ini kami ya Bapa. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa, atas kesetiaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang setia yang kami miliki. Engkau adalah gembala yang baik yang kami miliki. Dalam apapun keadaan yang kami alami, Engkau adalah Allah yang tetap sama, yang berkuasa, yang berdaulat ya Tuhan. Dan tidak ada satu perkara pun yang berlaku di dalam kehidupan kami, di sekeliling kami tanpa pengetahuan-Mu. Dan kami sangat bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Dan itulah ya Tuhan, kami mau datang di depan Engkau pada saat ini Tuhan, membuka hati kami, membuka seluruh kehidupan kami
untuk menyembah dan memuji Engkau, karena hanya Engkau yang layak menerima segala kemuliaan, menerima segala pujian ya Tuhan. Dan karena itu Tuhan, dengan segenap hati dan segala kekuatan kami Tuhan, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah, di office, dimanapun kami berada, kami mau terus memuji Engkau. Dalam apapun keadaan kami, dalam apapun situasi hati atau persekitaran kami Tuhan, kami mau memilih memuji Engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau adalah Tuhan yang tidak tertandingi ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak terbatas waktu dan ruang. Engkau adalah Allah yang berada dimanapun kami berada. Di mana firman berkata 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan saya percaya Tuhan, Engkau hadir melayani setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk bekerja. Kami undang Engkau Tuhan untuk take control. Engkau yang ambil alih seluruhnya ya Tuhan, sepanjang ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi pagi ini, mari kita mengakui iman kita. Bukan saja kita percaya dalam hati, tapi mari kita mengakuinya melalui mulut kita. Sama-sama kita katakan, kami percaya kepada Allah yang Esa dan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah yang telah mencipta dunia ini, dan karena kasih-Nya telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati, yang diakui sebagai Tuhan dan Penyelamat oleh semua orang yang percaya, dan akan kembali untuk menghakimi semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar. Kami percaya kepada Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab, memberi kehidupan baru dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan istimewa yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus, dan bertanggung jawab sebagai penatalayan alam semesta ini, dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Katakan di kiri kanan Anda, ya inilah yang saya percaya. Pagi ini saya mengajak kita untuk ekspres kita punya rasa syukur kepada Tuhan dengan menyuarakan 3 kali haleluya. Karena Tuhan kita baik, Dia layak untuk menerima seruan yang paling hebat dari kita. Amin. Sama-sama kita katakan, ready? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Karena satu-satunya alasan kita masih hidup, masih bernapas adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan apapun keadaan kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan, segenap langkah kami tertuju, berlari dan
tengah-tengah kita. Kuasa dia mengalir, mengubahkan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita terus naikkan suara kita memuji Tuhan kita. Naikkan sorakan paling hebat untuk Allah kita. Bertepuk tangan bagi Allah kita, menari bagi Allah kita. Haleluya. Jesus. Membebaskan, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan membebaskan kami Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian, senada dengan syurga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, senada dengan syurga, di hadapan takhta-Mu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian, senada dengan syurga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, sesama dengan syurga. Oh, 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 Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan kami mau mengembalikan ucapan syukur kami Tuhan kepada-Mu atas berkat-Mu, atas kemurahan-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak berhenti untuk memberkati kami. Engkau membuka banyak peluang bagi kami meskipun di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, kesulitan ini. Tapi banyak peluang, banyak ide baru, banyak breakthrough yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami sangat bersyukur karena punya Allah yang tidak pernah tidak terbatas. Allah yang tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau memiliki 1000 jalan untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah ya Bapa segala persembahan kami ini Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya.
bagi sesiapa yang mau memberi persepuluhan dan persembahan, Anda boleh online transfer di account yang tertera di screen Anda. Haleluya. Mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, Lord. Terima kasih Tuhan. Kau damai di hati kami Tuhan. Kaulah penolong kami ya Bapa.
Oke, salam saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, khususnya kepada jemaat Tuhan di SIB Alam Mesra. Puji Tuhan karena Allah itu sangat baik untuk kita semua. Dan juga bagi Anda yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita sepanjang dalam ibadah ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara melalui firman Tuhan yang akan kita belajar bersama pada pagi hari ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam keadaan pandemik ketika ini, saya percaya ini tidak akan menghalang kita untuk terus melayani Tuhan, beribadah bersama di dalam keadaan atau kaidah apapun yang kita lakukan, pasti hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Amin, saudaraku. Nah, saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di bulan Agustus ini dengan satu tema yang berjudul Gereja Anda, Keluarga Anda. Nah, saya ingin membawa Anda untuk membaca atau mengambil pembacaan teks firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga 47. Dan firman Tuhan juga ini boleh kita bandingkan dengan ayat dibandingkan di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Namun saya akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan itu adalah gembala yang baik untuk setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ada di sini untuk belajar akan firman Tuhan. Dan kami sadari bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada penghiburan, bahkan Engkau adalah Bapa kami yang baik. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, yaitu Gereja Anda, Keluarga Anda. Ajarkan kami Tuhan Yesus Kristus untuk mengerti akan firman Tuhan itu. Betapa pentingnya kesatuan, betapa pentingnya ketekunan, kepedulian untuk setiap jemaat Tuhan, antara sesama jemaat Tuhan, untuk terus melayani Tuhan. Dan merasakan di dalam bergereja itu membuatkan kami lebih dikuatkan setiap waktu. Karena kesatuan yang Tuhan berikan teladan buat kami lewat firman Tuhan yang telah kami baca sebentar tadi. Berbicaralah Bapa, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini gereja Anda adalah keluarga Anda. Nah, khotbah hari ini kita akan mengawali satu pembahasan tema yang bertajuk Gereja adalah persekutuan orang
percaya. Saya percaya bahwa teks firman Tuhan ini merupakan satu teks yang sudah biasa kita dengar, biasa kita baca, dan mungkin sudah berkali-kali kita mendengar firman Tuhan ini dikhotbahkan. Namun apa yang dimaksudkan di dalam gereja itu adalah satu persekutuan orang percaya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus bermula daripada pengertian tentang makna gereja itu. Nah, apakah gereja itu? Ada dua konsep tentang gereja. Yang pertama adalah gereja universal. Gereja universal ini merujuk kepada semua orang percaya di seluruh dunia. Dan yang kedua adalah gereja lokal. Gereja lokal juga ini merujuk kepada semua denominasi gereja. Dan juga gereja-gereja setempat yang ada di dalam denominasi tertentu. Sebagai contoh, gereja kita yaitu gereja SIB Alam Mesra daripada gereja Sidang Injil Borneo. Saudara, gereja persekutuan orang percaya adalah sebenarnya berbicara tentang gereja lokal yang kadang-kadang dikenali sebagai satu gereja yang kelihatan visible. Nah, contoh pattern gereja seperti ini saudara adalah seperti yang dinyatakan di dalam teks yang baru kita baca sebentar tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang 41 sampai 47 itu. Walaupun masa itu belum ada gedung gereja, tetapi ciri-ciri di tempat itu ada persekutuan atau satu pertemuan yang diadakan. Nah, menjadi satu gereja ini, apakah keistimewaan gereja persekutuan orang percaya? Berdasarkan kepada teks pembacaan atau firman Tuhan yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, saudara. Ada 3 penyebab keistimewaan yang terdapat di dalam gereja sebagai persekutuan orang percaya. Yang pertama adalah adanya ketekunan. Yang kedua, adanya kesatuan. Dan yang ketiga itu, adanya kepedulian. Nah, ketiga hal ini saudara adalah sangat penting bagi satu gereja di mana persekutuan orang percaya ini sedang terjadi. Nah, kalau ketekunan di dalam ayat yang ke-42 dan 46 dan 47, sekurang-kurangnya ada 3 aspek yang menuntut ketekunan dari persekutuan orang-orang percaya selama hidup di dunia ini. Yang pertama yaitu ketekunan di dalam pengajaran firman Tuhan. Ketekunan di dalam berdoa, bahkan ketekunan di dalam ibadah atau persekutuan atau worship. Nah, ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan di dalam satu gereja di mana persekutuan orang-orang percaya itu ada. Ketekunan dalam 3 bidang ini sangat penting, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Ia yang menentukan sejauh mana persekutuan itu bertumbuh di dalam kesatuan, di dalam kepedulian antara sesama jemaat Tuhan. Ketekunan di dalam pengajaran sebenarnya dia berbicara tentang kegigihan di dalam belajar akan firman Tuhan. Belajar akan hukum-hukum Allah. Atau yang selalu kita dengar, biasa kita dengar dalam gereja-gereja, khususnya di dalam gereja kita di SIB Alam Mesra, yaitu Bible Study. Ini adalah sangat penting, di mana kita dapat belajar bersama, merenungkan firman Tuhan,
bersama. Ini adalah penting sebab dengan cara ini kita akan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Mantap dalam teologi dan mantap di dalam berteologi. Saudara, satu pertanyaan. Sejauh manakah ketekunan kita di dalam mempelajari firman Tuhan? Nah, yang berikut adalah ketekunan di dalam doa. Ketekunan di dalam doa ini, saudara, juga tidak kurang pentingnya. Allah berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Allah berbicara kita melalui pembacaan firman Tuhan. Raja Daud mengatakan bahwa yang kusukai adalah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dan waktu kita membaca firman Tuhan, sudah pasti Allah berbicara kepada kita melalui pembacaan firman Tuhan. Tetapi kita juga dapat berbicara kepada Allah melalui doa, luahan hati kita kepada Allah. Mempelajari firman Tuhan dan berdoa itu memungkinkan hidup kekristenan kita ini seimbang. Dan juga persekutuan kita sudah pasti akan cemerlang. Maka saudara, satu sisi kita membiarkan Allah berbicara kepada kita melalui dengan firman Allah, melalui dengan renungan akan firman Tuhan setiap hari menjadi makanan rohani bagi kita. Itu adalah hal yang sangat penting bagi kita. Tetapi dalam sisi yang lain, harus kita sadari bahwa juga memberikan kita satu peluang bagaimana kita meluahkan isi hati kita itu kepada Allah melalui dengan doa. Nah, ada yang mengatakan bahwa doa adalah nafas rohani kita. Doa adalah nafas rohani kita. Kalau tidak, berhenti berdoa itu merupakan berarti kita berhenti bernafas. Saudara, kita boleh terus hidup kalau kita sentiasa bernafas. Bukan sekali-sekala, begitu juga berdoa. Bukan hanya sekali-sekala untuk menyebabkan rohani kita terus hidup dan kita merasa segar. Sejauh manakah ketekunan kita di dalam hal berdoa? Di dalam keadaan ketika ini yang banyak kita berada di rumah sebenarnya merupakan hal kesempatan yang sangat penting. Sangat terluang bagi kita untuk mengadakan satu persekutuan intim dengan Tuhan. Di dalam hal berdoa, dalam hal membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sejauh manakah kita berdoa? Apakah sejauh 5 waktu kita berdoa setiap hari? Yaitu waktu bangun kita berdoa. Waktu sarapan atau breakfast kita berdoa. Lunch, dinner, dan sebelum tidur. Hanya itukah waktu kita untuk masa berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa bersama. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah ketekunan beribadah atau persekutuan atau bersekutu dengan Allah. Ketekunan beribadah atau boleh saya katakan worship ini juga sama penting dengan Bible study dan berdoa. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saudara, orang Kristen sejati, ia memelihara ketekunan dalam ibadah. Walaupun apapun yang sedang terjadi, itu adalah kehidupan orang Kristen yang sejati. Termasuk ketekunan atau kesetiaan beribadah di dalam gereja lokal, di mana Anda menjadi anggota kepada satu gereja. Artinya, kalau kita adalah anggota gereja lokal di tempat Anda berada ketika ini, kita harus tekun beribadah di tempat itu. Makan bersama, bertumbuh bersama dengan jemaat yang lain. Jangan kita amalkan
Minggu ini kita berada di satu gereja ini. Minggu berikut kita pergi di satu gereja itu. Nah, kecuali ketika ini dalam masa pandemik, dalam masa SOP, MCO ketika ini, yang mungkin tidak membolehkan kita berada di dalam gereja. Hanya kita mengikuti online. Itu saya pikir tidak salah kalau kita mengikuti ibadah melalui online ini walaupun kita berada di dalam rumah. Jemaat mula-mula bertekun di dalam Bible study, berdoa, bersekutu bersama di dalam ibadah, memuji menyembah Tuhan bersama. Bandingkan dengan jemaat Tuhan zaman ini, saudara. Kadang-kadang kita akan melihat jurang perbezaan. Dalam hidup kekristenan zaman ini, saudara, biasanya ada kecenderungan kelalaian kita di dalam hal beribadah kepada Tuhan. Atau kurang belajar akan firman Tuhan. Sedangkan ketika inilah masa yang terluang bagi kita untuk dapat belajar akan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan karena kita berada di dalam rumah dalam jangka masa yang panjang. Dan masa yang terluang itu yang kita boleh ambil untuk belajar bersama. Mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan dan juga berdoa. Kelihatan ramai jemaat Tuhan merasa lemah pengetahuan akan ajaran Alkitab, kurang sehat secara rohani, dan boleh dikatakan kita kurang cemerlang. Karena kekurangan, kelalaian kita di dalam mengambil bahagian bersama, bersekutu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, bahkan berbicara kepada Allah di dalam doa kita kepada Dia. Kita memerlukan pekerjaan Roh Kudus untuk memulihkan semangat ketekunan kita. Seperti jemaat abad pertama, mereka tekun, dikatakan di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Mereka tekun belajar firman Tuhan. Mereka tekun berdoa. Mereka tekun beribadah. Unsur-unsur inilah merupakan package untuk menjadikan kita gereja, satu gereja yang istimewa di hadapan Tuhan. Nah, yang kesatuan. Dalam ayat yang ke-44 mengatakan bahwa jemaat tetap bersatu, manakala di dalam pasal yang keempat ayat 32 itu mengatakan sehati dan sejiwa. Dalam Filipi pasal 4 ayat 2, Paulus menasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kesatuan jemaat itu adalah sangat penting. Ada pendapat mengatakan, ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Nah, untuk memulihkan kesatuan kita itu tercapai dan dinikmati. Firman Tuhan berkata, pikiran kita harus dikuasai dengan perkara-perkara seperti semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji itu semuanya harus kita pikirkan. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Itulah yang patut mengisi pikiran setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Nilai mindset seperti ini nampaknya dalam hidup jemaat yang mula-mula ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 mengatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mindset kita, saudara, perlu ada semangat kesatuan. Mengapa? Sebab yang merusakkan atau memecahkan kesatuan jemaat
gereja Tuhan biasanya berpunca daripada pemikiran yang kemudian keluar daripada kata-kata, nampaknya juga daripada tindakan atau perilaku seseorang, dan yang tercermin daripada sikap seseorang. Jemaat mula-mula sangat memelihara kesatuan dalam pemikiran, melalui kata-kata, tindakan, sikap. Itu sebabnya mereka tetap teguh dan kuat berdiri di dalam iman mereka walaupun ada ancaman, penganiayaan, walaupun itu melibatkan nyawa akan hilang. Tetapi mereka percaya bahwa saat mereka bertekun di dalam iman percaya mereka, Allah turut bekerja menjadi benteng pertahanan dan kekuatan, serta mereka menikmati kemenangan daripada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sejauh manakah kesatuan kita? Sejauh manakah kesatuan gereja kita sebagai persekutuan orang-orang percaya? Di antara pemimpin dengan pemimpin, di antara jemaat dengan jemaat, di antara pemimpin dengan jemaat, dan di antara jemaat dengan pemimpin. Apakah hanya sejauh waktu masa kita beribadah pada setiap hari Minggu? Yang ketiga adalah gereja adalah persekutuan orang percaya adalah karena adanya kepedulian. Kesatuan dan kepedulian adalah satu sinonim. Bahkan tidak boleh dipisahkan. Kepedulian timbul sebab adanya kesatuan, saudaraku. Di mana ada kesatuan, di situ ada rasa peduli. Makanya kesatuan kepada gereja-gereja Tuhan, di mana kita akan memiliki suatu persekutuan, merasakan bahwa di mana gereja kita berada, di mana kita berada di dalam gereja itu, kita merasa bahwa itu adalah keluarga kita. Makanya di dalam keluarga itu harus ada kepedulian, kesatuan. Karena kepedulian itu timbul apabila kesatuan itu ada. Di mana ada kesatuan, di situ rasa ada kepedulian di antara sesama. Kesatuan mungkin lebih terikat pada loyalty atau solidarity, iman di dalam Tuhan. Tetapi kepedulian itu lebih terikat atau bermaksud dia memperhatikan keperluan orang lain. Keperluan rohani dan juga keperluan sosial. Jadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 dan 45, dan juga dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 dan 34 sampai 35, dia menceritakan bagaimana komitmen kepedulian sosial jemaat itu mula-mula terhadap sesama manusia atau sesama jemaat Tuhan. Sifat kepedulian inilah yang seharusnya menjadi piawaian kepedulian kita terhadap sesama pada masa-masa sekarang ini. Dalam keadaan pandemik ketika ini, hal-hal seperti ini sangat diperlukan oleh setiap orang. Apakah kita orang Kristen atau bukan orang Kristen, itu kepedulian itu antar sesama itu sangat penting. Namun saya percaya bahwa apabila timbul satu kesatuan, itu ada di dalam satu kelompok, satu keluarga, rasa peduli itu saya percaya akan terjadi di antara kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pertama, fokus kepedulian itu bermula di antara sesama jemaat Tuhan di dalam gereja, yaitu kepada orang-orang percaya. Sebagai gereja, persekutuan orang-orang percaya, kepedulian ini adalah bermula di antara sesama jemaat Tuhan
orang-orang yang percaya. Yang kedua, tindakan nyata kepedulian itu bukan hanya daripada kata-kata, tetapi ianya disertai dengan aksi atau tindakan kita. Dan yang ketiga, objektif kepedulian, supaya semua orang saling memberkati dan saling diberkati. Bukan bertujuan untuk kita menonjolkan diri. Kepedulian yang ada pada jemaat mula-mula sesuai dengan firman Tuhan, itu menyebabkan tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Inilah yang terjadi pada jemaat mula-mula. Dan inilah yang akan terjadi kepada gereja persekutuan orang-orang yang percaya. Bila berlakunya ada kepedulian di antara jemaat Tuhan, seseorang pun tidak akan berkekurangan di antara kita. Inilah firman Tuhan. Kenapa pentingnya gereja kita adalah keluarga kita? Karena saling mempedulikan antara satu sama dengan yang lain. Pertanyaannya, sejauh manakah rasa peduli kita terhadap sesama jemaat Tuhan? Apakah sejauh perasaan dan kata-kata? Atau juga akan kelihatan di dalam tindakan kita untuk memperdulikan orang lain? Saudara, kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, keistimewaan gereja sebagai satu persekutuan orang-orang percaya, itu adalah mula-mula adalah suatu reality. Sebab mereka tekun di dalam firman Tuhan. Mereka tekun di dalam berdoa. Mereka tekun di dalam beribadah. Memelihara semangat kesatuan dan kepedulian antara sesama. Akibatnya, mereka disukai semua orang. Wow, itu luar biasa. Dan bilangan mereka terus bertambah. Itu luar biasa. Orang yang melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, ini ketekunan ada, kesatuan dan kepedulian di dalam satu keluarganya Tuhan itu. Mereka disukai, akibatnya mereka disukai semua orang. Siapa tidak mau disukai oleh semua orang? Saya percaya inilah yang dicari-cari oleh semua orang. Apakah dia di dalam gereja, apakah dia di dalam politik, atau di dalam bisnis dan sebagainya. Kalau semua orang suka kepada kita, itu adalah hal yang luar biasa. Makanya saudara, mari kita turuti firman Tuhan. Bermula daripada gereja kita, persekutuan orang-orang percaya. Kita bertekun di dalam Tuhan. Kesatuan itu terjadi, kepedulian antara sesama itu terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Maka akibatnya mereka disukai oleh semua orang. Kita disukai oleh semua orang. Gereja Tuhan disukai oleh semua orang. Jemaat Tuhan di SIB Alam Mesra disukai oleh semua orang. Dan bilangan mereka terus bertambah. Amin, saudaraku. Saya percaya Tuhan, message ini adalah message yang luar biasa bagi kita. Di dalam keadaan pandemi ketika ini, Tuhan sedang melakukan suatu mujizat yang luar biasa bagi setiap kita. Itu bermula daripada kita. Inilah ciri-ciri gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya. Semakin kita bersinar dan naik, dan bukan semakin pudar tenggelam di dalam dunia ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk terus-menerus memiliki ketekunan, memiliki kesatuan, dan memiliki kepedulian. Seperti berlaku dalam persekutuan jemaat mula-mula. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadikanlah Gereja Sibah atau SIB Alam Mesra sebagai keluarga Anda untuk kita sama-sama menikmati keistimewaan sebagai sebuah persekutuan atau gereja Anda dan keluarga Anda. Tuhan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat dan kekuatan buat kita di dalam menempuh keadaan
yang sedang berlaku ketika ini dalam pandemik ini, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Puji Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan dengan begitu sederhana pada pagi hari ini. Biar kiranya firman Tuhan ini akan mengambil tempat di dalam setiap hati kami. Gereja adalah keluargaku. Dan biarlah gereja ini merupakan satu persekutuan orang-orang yang percaya, memiliki ketekunan, memiliki kesatuan, bahkan memiliki kepedulian. Karena akibatnya kami disukai, gereja Tuhan disukai oleh ramai orang, semua orang, bahkan anggota jemaat Tuhan ini akan terus ditambah karena Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami sebagai satu gereja, satu keluarga di mana orang-orang percaya sedang bersekutu bersama, menikmati memuliakan Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Biarlah Allah sendiri yang berbicara, Roh Kudus yang mengambil tempat di dalam hati kami. Supaya firman Tuhan ini akan dimeteraikan di dalam hati kami. Untuk kami praktikkan dalam kehidupan kami. Menjadi jemaat Tuhan yang akan diberkati dan memberkati orang lain. Berkati setiap jemaat yang mendengar Tuhan. Kami lepaskan berkat ini. Terjadi untuk setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Thank you.